Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Salsabila dengan NPM 2361010033 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Studi Karya William Robertson. Nah, teman-teman tahu nggak sih William Robertson itu kira-kira lahir di mana dan kapan? Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya William Robertson serta studi karya-karya tulis yang telah beliau tulis. William Robertson lahir pada tanggal 19 September 1721. Beliau lahir di Bothwick, Midlothian, Skotlandia. William Robertson sendiri adalah seorang sejarawan di Skotlandia. Nah, teman-teman tahu nggak? Selain jadi sejarawan, William Robertson juga ternyata menjadi seorang pendeta di Presbyterian. William Robertson memiliki pendidikan di University of Edinburgh. William Robertson menyelesaikan studinya pada tahun 1741. William Robertson meninggal pada saat beliau menginjak usia 71 tahun, yang dimana saat itu meninggal pada tanggal 11 Juni 1793. Dan William Robertson dimakamkan di Greyfriars Kirkyard, Edinburgh. William Robertson sendiri memberikan namanya kepada William Robertson Wing, yakni itu adalah bangunan Old Medical School of University Edinburgh pada Teviot Place, yakni rumah sekolah sejarah klasik arkeologi. Nah, pada tahun 1759 telah muncul sebuah karya William Robertson yaitu mengenai sejarah Skotlandia dengan judul The History of Scotland During the Reigns of Queen Mary and King James. Nah, dan karena berkat karyanya yang telah keluar, William Robertson mendapatkan reputasi sebagai seorang sejarawan dan penulis sejarah untuk Skotlandia. Pada tahun 1769 muncullah karya Robertson yang lainnya yang mengenai sejarah pemerintahan Kaisar Charles V yang berjudul History of the Reign of Charles V. Kemudian pada tahun 1777 muncul karya William Robertson yang lainnya dengan judul The History of America yang terdiri dari 8 jilid. Dan lainnya lagi di tahun 1791 dengan berjudul An Historical Discussion Concerning the Knowledge which the Ancients Had of India. Tidak berhenti di situ, pada tahun 1796 muncul lagi sebuah karya yang telah William Robertson tulis dengan berjudul The History of America jilid 9-10. Kemudian karya yang selanjutnya berjudul The Situation of the World at the Time of Christ's Appearance. Materi selanjutnya adalah studi kritis karya-karya William Robertson. Nah, seperti yang kita tahu, William Robertson adalah seorang sarjana dengan reputasinya yang luar biasa. Banyak sekali penulis di masa itu, namun William Robertson tetap menggunakan perkiraan dekat dari alam pendekatan ilmu. Pada masa abad 18, William Robertson adalah seorang sejarawan yang menerbitkan sebuah buku sejarah lebih dari satu. Faktanya, Robertson meneliti masa lalu berulang kali bukanlah sebuah hal sepele. Buku yang telah ditulis oleh Robertson dapat dilihat sebagai perhatiannya bergerak tanpa jeda ataupun berjeda antara area masa lalu yang bisa terbilang berdekatan. Banyak orang berpikir bahwa penyelidikan sejarah menjadi pencarian tidak hanya untuk kebenaran tentang apa yang telah manusia perbuat, tapi juga tentang cara yang jujur dalam menulis tentang perbuatan yang telah manusia lakukan. Robertson juga mengungkapkan bahwa historiografi bersifat tidak. Dalam masing-masing dari 3 sejarah utamanya, kita dapat melihat dia membiarkan asumsi teoritis karyanya dimodifikasi oleh kualitas subjeknya. Narasinya secara bertahap disesuaikan dengan kontur periode yang digambarkan dan serangkaian akomodasi lokal itu membawanya ke posisi yang sangat berbeda dari yang dia tempati di awal karirnya. William Robertson menjadikan materialisme sebagai dasar atas pijakan pemikirannya. Tidak hanya materialisme, Robertson juga menggunakan pemikiran dialektika historis, basis suprastruktur, dan sosialisme ilmiah dalam pemikiran-pemikirannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Amira Zahida Mumtaz tentang penulisan sejarah secara saintifik. Perkenalkan, nama saya Amira Zahida Mumtaz. Saya akan melanjutkan materi yang sudah telah saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai penulisan sejarah secara saintifik.
Seperti yang kita ketahui, sejarah itu merupakan metode dalam merekonstruksi masa lampau, peristiwa-peristiwa masa lampau, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Kunto Wijoyo. Jadi dalam mengkonstruksinya tidak hanya sekedar seperti menggunting dan menempelnya saja, seperti apa yang dikatakan oleh Collingwood. Justru dalam merekonstruksi sejarah kita harus menggunakan daya imajinasi kita dan menggunakan sumber-sumber yang relevan. Dan dengan kita tidak hanya menggunting dan menempelnya saja, namun dengan begitu kita tidak menyajikan sejarah yang ditutupi oleh kepentingan otoritas. Seperti yang kita ketahui, sebagai sejarawan kita mempercayai bahwa sejarah itu merupakan ilmu yang saintifik. Namun, apa sih maksudnya ilmu yang saintifik itu? Ilmu saintifik adalah merupakan ilmu yang terorganisir dan memiliki metode sehingga itu jelas itu disebut sains. Dan kita memahami bahwa sejarah itu merupakan ilmu yang sains. Mengapa sains? Karena sejarah itu memiliki metode yang terorganisir dan dalam mengobservasinya sejarah itu melalui sumber-sumbernya, yaitu melalui bukti-bukti sejarah. Penulisan sejarah lepas dari kesubjektifan sang penulis, karena sejarah yang mereka tulis itu akan tergantung terhadap ideologi sang penulis. Lalu, jika sejarah merupakan ilmu sains, bagaimana dengan sejarah yang ditulis yang ditulis sebelum masa modern, yaitu sejarah yang ditulis berdasarkan mitos dan dongeng yang jauh dari sains. Hal ini dipecahkan oleh Auguste Comte pada abad ke-19, yang dimana ia memberikan penjelasan sains dalam ilmu sejarah sehingga menggemparkan para sejarawan Eropa. Lalu akan saya paparkan bagaimana sih sejarah sains di bagian Eropa. Pertama saya akan menjelaskan sejarah sains yang ada di Jerman. Jadi jika Jerman itu terdapat 3 tahap. Yang pertama idealisme Jerman. Terdapat tokoh yang penting di sini, yaitu adalah Immanuel Kant, yang dia memberikan batas-batas serta dasar dalam dari pengetahuan manusia. Beliau yang mempelopori bahwa filsafat itu merupakan hal yang penting dalam penulisan sejarah. Lalu ada juga tokoh yang bernama Hegel yang memunculkan metode dialektika. Metode dialektika ini yaitu memunculkan sebuah isu, sebuah peristiwa yang kita sebut itu sebagai tesa, lalu akan memunculkan sintesa, di mana sintesa ini merupakan pernyataan yang bertentangan dari tesa tersebut. Lalu dari tesa dan antitesa ini akan memunculkan sintesa, yaitu pernyataan kompromis. Ketiga hal ini akan berulang berkali-kali sehingga muncul yang paling ujung atau yang paling tinggi, yaitu sehingga mencapai roh mutlak. Roh mutlak ini yang disebut ketuhanan. Jadi yang saya ambil di sini adalah Hegel percaya bahwa segala hal yang diperdebatkan oleh manusia ini ujung-ujungnya juga akan berujung pada kepercayaan kita terhadap Tuhan. Selanjutnya itu ada Neo-Kantianisme. Neo-Kantianisme merupakan wujud respon dari para filsuf-filsuf yang merespon bagaimana orang-orang pada masa itu dia lebih cenderung pada positivistik materialisme, di mana mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan ini akan sangat bergantung pada ilmu pengetahuan alam. Dan di sini masalahnya adalah mereka itu terlalu fanatik terhadap kepercayaan mereka. Lalu muncullah Neo-Kantianisme yang menganggap bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu selalu muncul pada filsafat, yaitu proses berpikir begitu. Neo-Kantianisme muncul di kalangan para filsuf yang berpendapat bahwa segala ilmu pengetahuan selalu didasarkan pada cara berfilsafat atau berpikir. Lalu ada tokoh Neo-Kantianisme yaitu Hermann Cohen. Hermann Cohen ini berpendapat bahwa filsafat merupakan landasan bagi semua ilmu pengetahuan, karena ia menganggap bahwa
itu sesuatu yang baru dikatakan ada jika diawali oleh metode berpikir. Lalu yang kedua itu dia berpendapat bahwa pemikiran transendental, yakni pemahaman bahwa akal budi bukan hanya alat untuk memahami realitas, tetapi juga menciptakan dan merekonstruksi objek-objek pengetahuan melalui proses berpikir. Lalu yang terakhir, monoteisme etis. Ternyata Hermann Cohen ini memiliki kepercayaan monoteisme etis, gitu. Ia berpendapat bahwa filsafat itu ada hubungannya dengan agama, sehingga saat itu agama Yahudi menjadi sumber utama dalam moralitas agama. Lalu yang terakhir di masa di Jerman itu mempercayai bahwa adanya sejarah kritis. Sejarah kritis ini merupakan metode sejarah kritis ini yaitu mengambil kritisan-kritisan dari sosial, dari general umumnya. Terdapat beberapa tokoh di sini yaitu Leopold von Ranke yang menganggap bahwa sikap kritis terhadap sumber sejarah, bersikeras menggunakan dokumen asli dan aplikasi ilmu filosofi dalam mempelajari dan mengajari historiografi. Jadi, Leopold von Ranke ini ia berpendapat bahwa kita jangan menggunakan dongeng-dongeng dan mitos-mitos seperti yang pernah kita lakukan pada zaman dahulu begitu. Dia sangat menekankan bahwa sangat penting untuk menggunakan dokumen yang autentik gitu. Dan menggunakan dalam mengaplikasikannya ini, beliau sangat menganjurkan untuk menggunakan filologi dalam menganalisis sumber sejarahnya. Namun Leopold von Ranke ini di-counter atau dibantah oleh Peter Burg. Peter Burg mengatakan bahwa pendapat Leopold von Ranke ini itu akan memunculkan sumber yang terlalu condong kepada politik, karena sumber-sumber asing pada masa itu lebih banyak dari catatan-catatan pemerintah alias politik. Beliau berpendapat bahwa Leopold von Ranke ini akan merupakan kronik-kronik lama yang merupakan metode merupakan sumber sejarah yang telah kita gunakan berabad-abad yang dahulu begitu. Lalu selanjutnya yaitu sejarah saintifik yang ada di Inggris. Terdapat seorang tokoh yaitu Wycliffe. Metode penulisan sejarah di Inggris tidak terlalu signifikan begitu, tetapi pada masa itu terdapat istilah populer yaitu interpretasi sejarah Wycliffe. Interpretasi sejarah Wycliffe ini dicetuskan oleh Wycliffe sendiri yang beliau merupakan seorang liberal, sehingga dia sangat memiliki cita-cita tinggi dalam memajukan demokrasi yang ada di Inggris. Selanjutnya yaitu sejarah saintifik di Prancis. Di Prancis sendiri memiliki andil tersendiri dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lain, yaitu mereka memiliki andil dalam menghubungkan ilmu sosial dengan ilmu sejarah, karena pada saat itu ilmu sosial dan ilmu sejarah itu berjalan sendiri-sendiri. Seperti contohnya ada dua tokoh, Mark Bloch dan Lucien Febvre, menjadi penggebrak perubahan dalam penulisan ini. Namun keduanya memiliki cara sendiri-sendiri. Seperti Mark itu lebih condong dalam komparasi seperti Durkheim, lalu ada Febvre itu beliau lebih condong dalam sintesis sejarah berdasarkan geografi. Sejarah saintis di Italia. Di Italia sendiri memiliki sumbangsi tersendiri yaitu perubahan penulisan sejarah, yakni beralih dari sejarah yang bersudut pandang pada elit negara menjadi lebih general, lebih umum, berdasarkan pada asumsi-asumsi generalisasi dari ilmu-ilmu sosial. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya akan membacakan kesimpulannya. William lahir pada tanggal 19 September 1721 di Borthwick, Midlothian, Skotlandia. William sendiri merupakan seorang sejarawan Skotlandia sekaligus sebagai pendeta Presbyterian. Dia menjadi pendeta di gereja pada tahun 1743.
Banyak orang berpikir bahwa penyelidikan sejarah menjadi pencarian tidak hanya untuk kebenaran tentang apa yang telah manusia lakukan, namun juga tentang cara bagaimana menulis sejarah itu dengan jujur, gitu. Robertson menemukan bahwa prinsip-prinsip historiografi tidak kekal. Dalam masing-masing dari 3 sejarah utamanya, kita dapat melihat dia membiarkan asumsi-asumsi teoritis, karyanya dimodifikasi oleh kualitas subjeknya. Tidak jauh berbeda seperti dengan pernyataan Kutowijoyo. Collingwood mendefinisikan sejarah sebagai jejak-jejak pada masa lalu manusia yang diperoleh dan ditelusuri dari reenactment atau menampilkan kembali jejak-jejak tersebut. Tak hanya menampilkan jejak-jejak masa lampau, sejarah juga artinya mempercayai orang ketika ia menyatakan bahwa sesuatu adalah peristiwa. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Kami mohon kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.